Halo teman-teman, lanjut di kepiting part 2. Kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai kepiting ini ya. Di sini ada pertanyaan lagi. Apakah kepiting mamalia? Jadi kepiting ini termasuk ke golongan jenis hewan berkaki 10 ya. Jadi dibilang itu bukan mamalia ya. Ini dia bertelur kayaknya. Karena saya ingat sekali, itu telur itu ada di sini. Jadi kalau yang indukan itu biasanya kalau ditimbang itu sangat berat, itu pasti sangat nikmat sekali karena telurnya sangat banyak. Nah, jangan sampai kita melihat itu kotoran sebagai telur ya teman-teman ya. Tanyakan kepada penjualnya atau kokinya, ini telurnya bagian yang mana gitu ya. Jangan sampai kita makan kotorannya ya. Kalau bisa sih kita request untuk kotorannya minta dibersihkan dulu. Terus ada pertanyaan, berapa lama kepiting bisa hidup di darat? Oke, jadi pertanyaannya ini sangat bagus sekali. Jadi meskipun kepiting itu hanya bisa bertahan di darat selama 4-5 hari, wah berarti dia ini ya, bisa di laut, bisa di darat ya. Kepiting juga mudah ditemukan karena hidup di air laut tak terlalu dalam dan dekat dengan pantai. Makanya kalau perairan samudra, kepitingnya itu sangat besar-besar sekali dan gampang sekali ditangkap. Itu sangat omset yang sangat besar, tapi ya resikonya tinggi juga ya teman-teman ya. Kita memancing di laut itu sangat beresiko ombak atau terjangan badai gitu ya. Banyak resikonya tapi menguntungkannya juga besar. Jadi seimbang gitu ya teman-teman. Terus ada pertanyaan, apakah kepiting termasuk hewan arthropoda? Jadi paling banyak terdiri dari arthropoda laut itu seperti udang dan kepiting ini ya teman-teman ya. Jadi termasuk juga ya. Termasuk hewan apa kepiting ini? Kepiting dalam taksonomi dikenal dengan Infraordo Brachyura dan merupakan kelompok hewan yang termasuk dalam bangsa Decapoda ya, induk kelas Crustacea dari filum Arthropoda ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Apa manfaat kepiting? Nah, manfaat kepiting, kalau kejelekannya dia kan kolesterol ya, kolesterol sama alergi ya. Jadi ini manfaatnya itu pertama tuh menyehatkan jantung teman-teman. Manfaat ini datang dari kandungan asam lemak omega 3 yang dapat membantu menyeimbangkan kadar kolesterol dalam darah dan meningkatkan kerja sel antiinflamasi. Jadi kepiting juga memiliki manfaat untuk menurunkan tekanan darah, risiko aterosklerosis, stroke dan penyakit jantung dan dapat dikurangi ya. Ada pertanyaan juga nih, bagus nih. Kita kan ini kan di bulan Ramadan ya, puasa ya. Nah ini ada pertanyaan sama nih, berapa lama kepiting hidup tanpa makan? Jadi kepiting dapat hidup tanpa pemberian pakan berkisar 6-7 hari saja. Setelah itu kepiting akan mati lemas. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau para penjual kepiting, dia bisa memanfaatkan puasanya kepiting ini tanpa harus resiko mati ya, karena hampir seminggu dia bisa bertahan hidup ya. Nah ini, apakah kepiting mati bisa dimakan? Yang idealnya sebaiknya kepiting masih dalam keadaan hidup ketika dibeli. Alasannya karena daging kepiting masih segar seperti layak lainnya ya. Tapi kayak ikan itu kan juga harus cepat ya. Kalau enggak masukin ke frozen atau ayam gitu, dimasukkan ke frozen. Bila kepitingnya sudah dimatikan sebelum kita membelinya, memang biasanya rasa daging kepitingnya sudah tak seenak dan sesegar kalau kepiting masih hidup. Nah, makanya kebanyakan kalau di Indonesia itu kepiting itu diikat ya kakinya ya. Cangkangnya juga kakinya, tangannya juga diikat agar tidak perlu pemotongan di awal, tapi bisa dipotong setelah pembelian ya. Makanya biar tidak lari juga ini ke pemunya.
Oke teman-teman, ini di video kedua tentang kepiting. Kita lanjut part 3 setelah ini. Nanti stay tune aja. Terima kasih teman-teman. Next time jangan lupa like ya, share, di share, dan subscribe. Thank you teman-teman. Bye.